Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya. Kita bisa melanjutkan kajian rutin yang diselenggarakan oleh Muslimah Academy dengan membahas buku Halal Haram Bisnis Online. Kajian ini merupakan lanjutan dari tema sebelumnya yang membahas tentang buku pengantar fikih jual beli. Dan kita sudah menyelesaikan sampai teori keseimbangan antara iwad dan muawwad, yang itu merupakan pengantar sebuah tools yang kita gunakan untuk bisa mengenali sejauh mana sebuah transaksi itu terhitung sebagai transaksi yang mengandung gharar ataukah tidak mengandung gharar. Dan kalaupun transaksi itu mengandung gharar, apakah gharar itu bernilai sebagai gharar yang fahish ataukah tidak sampai pada gharar yang fahish, gharar yang nilainya besar ataukah gharar yang hanya kecil. Dan ini telah kita bahas pada teori pembahasan tentang teori iwad dan muawwad. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membuka pengantar dari buku Halal Haram Bisnis Online. Dan seperti yang kita pahami bahwa bisnis online merupakan kasus yang sifatnya kontemporer. Karena itu sebagai muqaddimah kita akan membahas tentang pengantar dalam memahami fikih muamalah kontemporer. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal penting yang perlu untuk kita baca terlebih dahulu ya. Sebelum kita membaca tentang halal haram bisnis online. Karena seperti yang beberapa kali kami sampaikan bahwa kajian seputar masalah halal haram bisnis online merupakan lanjutan dari kajian pengantar fikih jual beli dasar. Seseorang akan bisa memahami ini dengan baik kalau dia sudah pernah membaca atau sudah pernah mempelajari tentang kajian fikih jual beli dasar. Dan pengantar fikih jual beli saya jadikan sebagai buku pegangan bagi mereka yang ingin belajar muamalah dari nol. Sedangkan halal haram bisnis online ini lanjutannya terkait transaksi online yang ada di sekitar kita. Sekarang kita akan membaca terlebih dahulu. Bagian dari akidah yang kita yakini bahwa setelah Nabi SAW wafat, maka Allah tidak lagi menurunkan wahyunya. Dan ini merupakan akidah kaum muslimin. Tidak ada manusia yang mendapatkan wahyu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tidak ada manusia yang mendapatkan wahyu selain Nabi SAW. Dan setelah beliau wafat tidak ada wahyu lanjutan. Baik yang diberikan kepada Fatimah, maupun kepada Ali bin Abi Thalib, maupun kepada para sahabat yang lainnya. Wahyu terhenti sejak wafatnya Rasulullah SAW. Sehingga semua dalil yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis telah terhenti dan tidak ada lagi tambahannya. Nah, selanjutnya referensi yang bisa kita gunakan ketika kita membahas sesuatu yang tidak ada di masa Rasulullah SAW adalah pendekatan ijtihad yang dilakukan oleh para ulama generasi setelahnya. Tayyib. Kita kembali kepada masalah terhentinya wahyu. Ketika wahyu berhenti, inilah yang menjadi alasan sebagian sahabat menangis. Beliau menangis karena wahyu tidak lagi turun. Seperti yang pernah dialami oleh sahabat Ummu Aiman radhiyallahu anha, yang menangis karena wahyu tidak lagi turun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita bahwa setelah wafatnya Nabi SAW, Abu Bakar pernah mengajak Umar radhiyallahu anhu, mari kita kunjungi Ummu Aiman, sebagaimana dulu Nabi SAW pernah mengunjungi beliau. Setibanya di tempat Ummu Aiman, beliau sedang menangis. Lalu
Abu Bakar bertanya, "Ma yubkiki?" Apa yang menyebabkanmu, apa yang membuat kamu menangis? Wahai Ummu Aiman, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan yang terbaik untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Allah telah memberikan anugerah kepada beliau. Allah telah memberikan pahala yang sempurna bagi beliau. Pahala yang terbaik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab Ummu Aiman, "Ma abki alla akuna a'lamu anna ma 'indallahi khairun li rasulih sallallahu alaihi wasallam." Aku menangis bukan karena aku tidak tahu bahwa Allah telah memberikan yang terbaik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam aku ridho. Yang itu merupakan ujian terbesar bagi para sahabat. Sehingga mereka sangat sedih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Tapi mereka juga ridho. Mereka dituntut untuk ridho dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap muslim ketika menjumpai musibah, dia harus ridho terhadap musibah itu. Dan salah satu di antara yang membuat mereka ridho dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keyakinan mereka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghadap Allah dan beliau mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu di antara upaya yang bisa kita lakukan untuk mereda kesedihan ketika kita menghadapi musibah. Saat kita, yang dimaksud adalah musibah kematian ya. Saat kita menjumpai misalnya orang tua kita meninggal, atau anak kita meninggal, atau saudara kita meninggal, atau pasangan hidup kita meninggal, baik suami maupun istri. Saat kita jumpai mereka meninggal dunia, kita mungkin sedih. Namun ketika mereka meninggal dalam kondisi baik, meninggal dalam kondisi sebagai seorang muslim muslimah, meninggal dalam kondisi mereka melakukan ketaatan kepada Allah sebagai muslim muslimah ahlus sunnah, maka yang perlu untuk kemudian kita yakini adalah Allah akan memberikan yang terbaik untuknya. Sehingga itu akan membuat kita lebih tenang karena Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk orang yang telah mendahului kita. Berbeda kalau yang meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, waliyadzubillah, sampai meninggal dalam kondisi membawa agama non-Islam. Maka ini adalah musibah yang kedua yang jauh lebih besar. Selain kita mendapatkan musibah berupa wafatnya salah satu anggota keluarga, ada musibah yang jauh lebih besar, yaitu ternyata kita akan berpisah dengan dia selama-lamanya. Karena orang yang meninggal dalam posisi non-muslim, maka dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Dan seorang muslim yang meninggal akan berada di surga. Meskipun mereka dulu di dunia adalah keluarga, tapi mereka akan berpisah selama-lamanya. Baik. Dan itulah yang disampaikan oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma untuk menghibur Ummu Aiman. Gak usah terlalu sedih. Nabi SAW telah mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah. Kemudian Ummu Aiman mengatakan, aku bukan menangis karena itu. Walakin abki annal wahya qad inqata'a minas sama. Tapi aku menangis karena wahyu telah terputus dari langit. Sehingga tidak ada lagi wahyu yang turun. Baik. Kenapa Ummu Aiman menangis ketika tidak ada lagi wahyu yang turun? Karena dulu ketika wahyu itu masih turun, apapun aktivitas yang dilakukan oleh para sahabat diperhatikan oleh Allah. Ada kasus A, ada kasus B, kasus C yang itu dialami oleh para sahabat. Kemudian Allah turunkan ayat-ayatnya yang menjawab kasus itu. Dan mereka sangat bangga. Ternyata masalahku direspon oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk diturunkan wahyu. Ya, jamaah saja ya. Saya kadang membuat ilustrasi seperti ini. Jamaah, ketika Anda punya masalah, lalu masalah Anda tulis. Anda sampaikan pertanyaan ke Dewan Fatwa Al-Irsyad. Kemudian atas pertanyaan dari Anda direspon oleh Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, sampai akhirnya dibahas dalam forum mereka dan jadilah sebuah fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad.
mungkin Anda akan merasa sangat bangga. Masya Allah, ternyata pertanyaanku direspon. Masya Allah, ternyata masalah dan kasus yang aku alami direspon. Anda akan merasa sangat bangga. Saya masih ingat ya, saya pernah mengajukan sebuah pertanyaan dulu waktu saya masih belum belajar serius dalam masalah agama. Mengajukan sebuah pertanyaan, saya kirim ke redaksi majalah yang ada di Yogyakarta. Ternyata pertanyaan saya direspon, ditulis, kemudian dikasih jawaban. Wah, Masya Allah, senang itu ternyata. Dan ketika majalah itu tercetak, ya, saya berusaha untuk mendapatkannya. Terus ditunjukkan ke orang ini pertanyaan saya, ada tulisan nama saya di situ. Padahal bukan penulisnya ini, tapi pertanyaan yang direspon oleh majalah dan penanya ditulis di situ. Nama penanya ditulis di situ. Baik. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika masalah kita direspon oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu itu akan membuat seorang hamba semakin bahagia. Maka para sahabat menjadi orang yang sangat bahagia pada waktu mereka mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap aktivitas yang mereka lakukan diperhatikan oleh Allah taala. Direspon oleh Allah taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya. Yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang al-anfal, tentang harta rampasan perang. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang masalah haid. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang seperti apa hilal itu, kok bisa seperti itu fungsinya apa? Dan masih banyak lagi. Qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah telah mendengar wanita yang dia mengadukan suaminya di hadapanmu. Masya Allah. Wanita itu betapa bahagianya. Ternyata ucapannya, aduannya di hadapan Rasulullah SAW direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga merespon tentang kasus li'an yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Dan aneka kejadian yang dialami oleh para sahabat yang direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Ya. Dan salah satu di antara yang sangat membanggakan hal ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyebutkan ada 3 ayat dalam Al-Quran yang itu berkaitan dengan ucapanku. Demikian pula sahabat yang lain, ada yang mengatakan beberapa ayat turun berkaitan dengan kasus yang aku alami. Dan itu mereka banggakan. Begitu wahyu sudah putus dari langit, maka manusia sudah tidak lagi ada respon dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah anugerah yang dimiliki oleh para sahabat Nabi SAW yang membuat iman mereka nggak bisa dibandingin dengan iman siapapun dari generasi setelah mereka. Anda bisa bayangkan, kejadian direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan keyakinan mereka kepada Allah semakin kuat. Dan itu membuat iman mereka, takwa mereka kepada Allah akan semakin kuat. Baik. Kembali kepada masalah terputusnya wahyu. Wahyu yang tidak lagi turun memberi arti bahwa tidak ada lagi ayat Al-Quran maupun hadis yang baru. Sehingga dalil dari Al-Quran maupun sunnah keduanya terbatas. Baik, inilah yang kesimpulan yang ingin kita ambil. Bahwa dalil dari Al-Quran maupun sunnah keduanya terbatas. Kenapa keduanya terbatas? Karena sudah tidak ada lagi wahyu yang turun. Sehingga makna kalimat dalil itu terbatas adalah karena sudah tidak ada lagi tambahan dalil. Dalil telah terputus. Sementara itu, realita di kehidupan kita menunjukkan bahwa kasus itu selalu berkembang. Selalu muncul kejadian baru yang tidak ada di masa silam. Sehingga kasus di alam raya ini sifatnya tidak terbatas. Kasus tidak terbatas, sementara dalil terbatas. Muncul pertanyaan. Yang menjadi pertanyaan adalah
bagaimana dalil yang terbatas bisa menjawab kasus yang tidak terbatas. Poin ini yang ingin kita kedepankan di permukaan. Bagaimana dalil yang terbatas bisa menjawab kasus yang tidak terbatas. Karena kita meyakini dalil itu terbatas. Dan kita juga meyakini kasus yang terjadi di tengah umat manusia tidak terbatas. Pada waktu kita di usia SD, ya, yang belum pernah melihat HP, ya, di usia SD, atau mungkin orang tua kita waktu mereka masih remaja, mungkin mereka nggak kebayang kalau akan ada alat seperti ini, HP, yang bisa dipakai untuk komunikasi wireless tanpa kabel. Mungkin mereka nggak pernah kebayang kalau akan ada video seperti ini yang bisa diakses dimanapun. Mungkin mereka nggak pernah kebayang akan ada berbagai macam kemajuan teknologi. Kita aja yang baru kemarin, ya, sekitar awal tahun 2000, nggak pernah bayangin kalau nanti akan ada e-money, akan ada cryptocurrency, akan ada Gojek, akan ada Grab, kemudian ojol yang lainnya, ya, ojek online. Dulu kita nggak ngebayang kayak gitu. Sekarang orang transaksi rata-rata cashless, tanpa menggunakan uang tunai. Baik, kita kembali ke sini. Dalil terbatas bagaimana bisa menjawab kasus yang tidak terbatas. Inilah bagian dari salah satu celah orang liberal untuk merusak akidah kaum muslimin. Hingga muncul pernyataan bahwa Al-Quran dan Sunnah yang diturunkan 14 abad silam tidak relevan untuk menjawab perkembangan zaman. Sehingga perlu dilakukan rekonstruksi untuk menghasilkan Islam yang sesuai kondisi zaman. Muncullah istilah Islam Nusantara atau Islam Islam yang lebih moderat, Islam ini, Islam itu. Dan alhamdulillah, saya sampaikan, kita bersyukur kepada Allah, Allah tidak menjadikan akidah kita tertular dengan penyakit penyimpangan mereka. Saya mendengar langsung dari salah satu penanya di sebuah forum kajian, dan beliau usianya kurang lebih sudah 60-an tahun. Banyak putih rambut-rambutnya. Lalu beliau bertanya, saya juga nggak tahu dari mana beliau dapat seperti itu. Beliau menyampaikan, ya, Pak Ustadz, saya pernah mendengar bahwa Islam itu relevan di zamannya. Maksud beliau, saya ulang, ya, saya pernah mendengar Al-Quran dan Sunnah itu relevan di zamannya. Sehingga Al-Quran dan hadis yang turun 14 abad silam itu relevan di zamannya dan tidak relevan di zaman kita. Maka perlu dilakukan rekonstruksi agar lebih sesuai dengan budaya kita, lebih sesuai dengan zaman kita, agar lebih membumi. Baik. Itu kira-kira bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Masya Allah, usia 60 tahun. Dapat dari mana orang seperti ini? Dapat dari mana pernyataan seperti itu? Dan itu adalah celah yang digunakan oleh orang liberal, ya. Ada banyak kasus yang baru. Gimana sih Al-Quran dan Sunnah itu bisa menjawab kasus itu? Maka kalau kita sepakat dengan pernyataan tadi bahwa Al-Quran dan hadis relevan di zamannya, maksudnya adalah zaman turunnya dan datangnya Al-Quran dan hadis itu. Jika kita sepakat dengan pernyataan ini, konsekuensinya adalah berarti Al-Quran dan hadis gagal untuk menjadi rahmatan lil alamin. Gagal untuk menjadi rahmatan lil alamin. Padahal kita memahami begini, bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Baik. Dan status Islam sebagai agama yang merupakan rahmat bagi seluruh alam
yang perlu kita pahami adalah Islam bisa menjawab masalah di berbagai masalah di dunia sampai akhir zaman. Atau begini ya, Islam bisa menjawab masalah hamba sampai akhir zaman. Kok bisa, Pak? Karena kan semua hamba sampai akhir zaman itu bagian dari alam. Kita bagian dari alam. Islam adalah rahmatan lil alamin. Wa ana wahidum min dzalikal alam. Dan saya adalah bagian dari alam. Anda bagian dari alam. Manusia yang hidup di zaman sekarang adalah bagian dari alam. Karena itu, kalau Al-Quran dan hadis tidak lagi relevan di zaman kita, berarti Al-Quran dan hadis tidak bisa menjawab masalah kita. Itu artinya Al-Quran dan hadis tidak menjangkau kebutuhan kita. Sehingga Al-Quran dan hadis menjangkau kebutuhan semua hamba. Bisa menjangkau kebutuhan semua hamba. Dalam arti bisa menjawab masalah-masalah yang mereka alami, terutama terkait hukum. Sehingga tidak mungkin kalau Islam hanya relevan di zamannya, berarti kita nggak bisa menjawab kasus kita dengan Islam. Maka kalau seperti itu Islam gagal sebagai rahmatan lil alamin. Dan itu adalah pernyataan yang jelas menyimpang. Siapapun yang menggunakan logikanya akan mengatakan ini menyimpang. Tidak mungkin kayak gitu. Karena mereka sendiri mengakui Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai konsekuensinya Islam harus relevan tanpa terbatas waktu dan tempat. Karena kalau terbatas dengan waktu dan tempat berarti Islam gagal sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya. Kembali ke sini ya. Apa yang dinyatakan oleh orang liberal ternyata telah dibantah oleh para ulama kaum muslimin. Apa yang dinyatakan orang liberal sebenarnya berangkat dari keterbatasan mereka dalam memahami dalil. Sehingga ketika mereka nggak paham, mereka menyalahkan dalil. Seperti kita waktu praktikum ya. Ketika praktikum seringnya gagal. Ternyata tidak sesuai teori. Rata-rata kemudian dikasih alasan kenapa kok gagal, alatnya nggak maksimal. Selalu yang disalahkan alatnya. Di tangan para ulama Ahlussunnah, aturan yang Allah sediakan dalam Al-Quran dan Sunnah bisa menjawab semua kasus yang berkembang di masyarakat. Namun sangat disayangkan, mengingat orang liberal tidak belajar Islam dari para ulama, sehingga mereka tetap bertahan dalam posisi kerdil dalam menggali dalil. Tidak ngerti dia. Ketika nggak ngerti, dalilnya yang disalahkan. Ketika dalilnya disalahkan, ujung-ujungnya mereka mengatakan ini tidak relevan dengan zaman. La haula wala quwata illa billah. Sehingga ada banyak kasus misalnya dalam masalah sosial. Ada banyak sekali dalil tentang masalah bagaimana mengatur hubungan sosial. Dalil dalam urusan interaksi muamalah, jual beli, maupun akad yang lainnya. Kemudian muncul aneka kasus yang baru. Dalil itu cukup untuk menjawab semuanya. Bagi siapa yang bisa memahaminya. Terdapat banyak dalil yang menegaskan bahwa aturan yang tertuang dalam wahyu Allah, dalam wahyu yang Allah turunkan, bisa menjawab semua masalah yang dibutuhkan oleh manusia untuk keselamatan dia di dunia dan di akhirat. Di antaranya, Allah tegaskan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran adalah penjelasan segala sesuatu. Allah berfirman, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Aku turunkan kepadamu Alkitab yang merupakan penjelasan bagi segala sesuatu. Tibyanan likulli syai'. Ada garis bawahi bagian ini. Al-Quran disebut oleh Allah tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelasan segala sesuatu.
wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin, sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang Islam. Nah, ada satu kisah terkait ayat ini. Datang orang, kalau tidak Nasrani ya, orang Yahudi, baik di masa silam ya. Kejadian ini di masa silam. Datang kepada seorang ulama. Aku mendengar bahwasanya dalam kitabmu menyatakan kalau Al-Quran, kitabmu, bisa menjelaskan segala sesuatu. Kata mukmin ini, ajal, betul. Allah jelaskan bahwasanya Al-Quran tibyanan likulli syai'. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan aku turunkan kepadamu Alkitab yang merupakan penjelasan untuk segala sesuatu. Baik, kalau begitu, tolong jelaskan kepadaku dengan menggunakan keterangan Al-Quran, bagaimana cara membuat roti yang enak. Non-Muslim ini menguji seorang ulama, kalau begitu tolong jelaskan kepadaku dengan keterangan dalam Al-Quran, bagaimana cara membuat roti yang enak. Apa jawab Muslim ini? Siap. Ayo ikuti saya. Akhirnya orang non-Muslim ini ikut seorang ulama tadi. Ikut saya, ikut dia. Ikut datang ke pabrik roti. Setelah sampai di pabrik roti, ini roti yang terkenal enak. Sekarang kamu tanya sama dia, gimana cara membuat roti yang terkenal enak? Gimana cara membuat roti yang enak? Duh, saya tanya sama kamu, bukan sama dia. Bagaimana cara membuat roti yang enak menurut penjelasan Al-Quran? Kok malah saya disuruh tanya sama dia? Kemudian orang Muslim ini mengatakan, Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah sama orang yang berilmu kalau kamu nggak ngerti. Sehingga kalau kamu pengen ngerti bagaimana cara buat roti, Al-Quran sudah ngasih panduan. Tanyalah kepada orang yang bisa buat roti kalau kamu nggak ngerti buat roti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, meskipun jawaban ini arahnya bukan, meskipun ayat ini arahnya bukan untuk itu, tapi arahnya berkaitan dengan pembenaran status Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Tanyakan kepada orang-orang yang pernah membaca Alkitab dan tahu isi Alkitab yang di situ ada pembenaran kepada Rasulullah SAW. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian nggak ngerti isi Alkitab. Sehingga konteksnya berkaitan dengan keberadaan orang-orang Yahudi, Nasrani yang tidak percaya, tidak yakin dengan status Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Tanya sama para pendeta kalian yang mereka membaca Alkitab. Kalau kamu nggak ngerti, dan di dalam Alkitab itu ada keterangan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus Nabi yang terakhir. Ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Baik. Sehingga dari sini Al-Quran bisa menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Kemudian dalil yang kedua, Allah jadikan Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagaimana disebutkan di surat Al-Anbiya ayat 107. Nabi SAW diutus oleh Allah dengan membawa wahyu. Dan pembeda status beliau sebagai manusia biasa dengan status beliau sebagai utusan adalah wahyu. Pembeda status beliau sebagai manusia biasa dan status beliau sebagai utusan Allah adalah apa? Di posisi beliau dapat wahyu. Karena itu dalam beberapa ayat Allah perintahkan beliau untuk mengatakan, Qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia sebagaimana kalian. Yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku. Sehingga yang menjadi status pembeda antara Nabi SAW dengan manusia biasa adalah beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk mengatakan, "Qul la aqulu lakum indi khazain." Ini ada di surat Al-An'am ayat 50. "Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak." Aku tidak pernah mengatakan kepada kalian kalau aku telah menguasai perbendaharaan Allah. Aku memiliki semua kekayaan Allah. Dan aku tidak pernah mengatakan kalau aku mengetahui hal yang gaib. Dan aku tidak pernah mengatakan kalau aku adalah malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Sehingga Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk menunjukkan pembeda antara aku dengan kalian hanya di satu titik ini. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan wahyu kepada Nabi SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula tabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya." Ada di surat Al-A'raf ayat 203. Qul innama yuha ilayya. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah orang yang diberi wahyu kepadaku. Dan masih banyak yang lain. Dari sinilah kita bisa membuat penegasan bahwa status pembeda beliau sebagai manusia biasa dengan status beliau sebagai utusan Allah adalah wahyu. Nah, status kerasulan beliau dijadikan sebagai rahmat bagi seluruh alam, menunjukkan bahwa wahyu yang beliau emban tidak hanya berlaku di zaman beliau atau masyarakat Arab di sekitar beliau. Karena wahyu yang statusnya rahmatan lil alamin tidak mungkin dibatasi oleh dimensi waktu dan tempat. Maka tidak ada istilah Islam hanya berlaku untuk orang Arab. Ya. Tidak ada istilah bahwasanya Islam hanya berlaku di zaman ketika diturunkan Al-Quran dan hadis. Tapi bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Dan itulah status posisi beliau sebagai rahmatan lil alamin. Baik. Kemudian catatan yang ketiga. Allah Maha tahu dengan detail semua perbuatan hambanya. Allah berfirman, "Ala innahu bikulli syai'in muhit." Ketahuilah bahasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, muhitun meliputi, artinya Allah meliputi kuasanya, Allah meliputi ilmunya. Allah meliputi kuasa, meliputi ilmunya, segala sesuatu. Jadi arti dari nama muhitun, salah satu di antara nama Allah adalah Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara sifatnya muhitun, Allah taala meliputi segala sesuatu. Dan Allah meliputi segala sesuatu, meliputi apanya? Ilmunya. Allah mengetahui segala sesuatu. Apanya lagi? Kekuasaannya. Tidak ada sesuatu di muka bumi ini yang keluar dari kuasa Allah. Apalagi takdirnya. Tidak ada sesuatu di muka bumi ini yang keluar dari takdir Allah. Sehingga takdir Allah, kuasa Allah, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dan semuanya telah dicatat oleh Allah, tidak ada yang terluput darinya. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah bahasanya Allah Ta'ala Maha meliputi segala sesuatu. Nah, sehingga jangan sampai kita punya perasaan bahwa ada satu detik Allah lupa, satu detik Allah keliru, satu detik Allah perhatian. Tidak mungkin itu terjadi. Karena dia meliputi segala sesuatu. Selanjutnya, Allah tahu apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi. Dan dia juga tahu bagaimana proses yang belum terjadi itu akan terjadi. Allah mengetahui, Allahu a'lamu bima huwa kain wa ma huwa sayakunu
wa ma huwa lam yakun. Ya. Dan Allah juga mengetahui ma lam yakun kaifa yakun. Apa yang belum terjadi itu ketika dia akan terjadi. Semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Allah menurunkan syariatnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tahu bahwa di masa depan akan ada berbagai macam fasilitas dan teknologi yang dibuat manusia. Allah tahu akan ada A, B, C, D dan aneka teknologi yang kita miliki. Baik. Dan Allah tidak lupa. Muqaddimah yang keempat, Allah tidak lupa. Artinya ketika Allah menurunkan syariatnya di zaman Nabi Muhammad SAW, Allah tidak lupa akan adanya berbagai perubahan dalam kehidupan hambanya. Allah tahu dan Allah nggak lupa. Karena kan kadang ada yang tahu tapi lupa. Iya, saya itu tahu sebenarnya, tapi saya lupa tadi. Dia tahu tapi lupa. Allah tahu dan Allah tidak lupa. Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Rabbmu tidaklah lupa. Allah Ta'ala tidak lupa. Allah tidak lupa ketika ayat ini diturunkan. Kelak akan ada teknologi informasi, termasuk jual beli online, dan aneka perubahan transaksi yang terjadi di tengah umat manusia. Baik. Ayat ini yang sering kita jadikan sebagai pembenar atau sebagai pembela untuk hadis-hadis Nabi SAW yang diganggu oleh orang-orang liberal, orang-orang orientalis dengan tujuan untuk memberikan kedangkalan pemahaman bagi kaum muslimin, untuk pendangkalan akidah kaum muslimin. Jadi dulu orang musyrikin mereka mengatakan bahwa, atau orang-orang kafir mereka mengatakan ada banyak hadis Nabi SAW yang aneh menurut pemahaman mereka. Dan ketika terjadi perubahan zaman, seharusnya hadis itu sudah tidak berlaku. Contohnya adalah masalah wadah yang dijilat anjing. Kasus wadah basah dijilat anjing. Baik. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW perintahkan, kalau kita hendak menggunakan wadah ini, maka cara untuk mensucikannya adalah dicuci 7 kali. Salah satunya dengan menggunakan apa? Tanah. Salah satunya dengan menggunakan tanah. Komentar mereka, loh kok aneh malah menggunakan tanah? Tanah kan berarti mengotori. Ini mau mencuci biar bersih kok malah dikotori. Dan ini tujuannya dalam rangka untuk membersihkan. Dan tanah itu kan biasanya ada telur cacing, ada apa. Terus ngapain dicuci 7 kali? Bukankah sekarang sudah ada sabun? Dan aneka pertanyaan yang lain. Bagaimana dengan sabun ya? Kan sudah ada sabun, kenapa harus dicuci 7 kali? Dan kenapa harus menggunakan tanah? Nabi SAW menyampaikan ini karena tidak ada sabun waktu itu. Maka beliau sampaikan menggunakan tanah. Maka dijawab oleh para ulama Ahlussunnah, apakah Allah tahu ketika Nabi SAW bersabda seperti ini, besok akan ada sabun? Mereka mengatakan, tahu. Karena kalau bilang nggak tahu bahaya. Berarti mereka telah apa? Punya akidah Allah tidak mengetahui masa depan. Dan itu akidah kekufuran. Baik, kami mengakui Allah tahu. Alhamdulillah. Yang kedua, apakah Allah lupa kalau besok akan ada sabun? Ya tidak lupa. Wa makana rabbuka nasiya. Karena Rabbmu tidak pernah lupa. Walhamdulillah. Allah tahu besok akan ada sabun. Allah tahu besok, dan Allah tidak lupa kalau besok akan ada aneka bahan-bahan kimia yang bisa membersihkan kotoran-kotoran dan mematikan kuman misalnya.
Anggaplah ini kalau alasannya adalah alasan kuman dan kotoran. Kalau Allah tahu semua itu, lalu kenapa Anda mengatakan bahwa seperti ini tidak relevan? Padahal ketika ayat ini diturunkan, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu ke depan akan ada berbagai perubahan itu. Nah, terus apa fungsi sabun dan seterusnya? Tetap harus dilakukan seperti ini. Karena ini sifatnya murni ibadah. Begitu ya. Pencucian wadah yang dijilat oleh anjing ini sifatnya ta'abbud, amrun ta'abbudi. Amrun ta'abbudi, perintah yang sifatnya ta'abbudi. Ta'abbudi artinya dia tujuannya hanyalah yang penting pokoknya kamu taati saja. Yang penting pokoknya kamu taati saja tata cara yang ada. Itu namanya amrun ta'abbudi. Sudah, nggak usah dilogika, nggak usah dipikir-pikir terlalu jauh, ikuti saja aturan yang ada. Seperti itu yang disebut dengan amrun ta'abbudi. Baik. Sehingga dalam masalah bagaimana cara membersihkan wadah yang dijilat oleh anjing, ya, ikuti saja petunjuk yang ada, jangan membuat metode yang baru karena ini sifatnya amrun ta'abbudi. Kalau di zaman sekarang jarang ya wadah yang dijilat anjing dicuci. Kenapa, Pak? Wadah kan banyak sekali. Sehingga anjing itu punya wadah tersendiri untuk minum. Anjing punya wadah tersendiri untuk minum. Ada wadah diisi air. Ini adalah tempat minumnya anjing. Dulu wadah itu langka. Orang punya satu wadah, punya dua wadah. Itu Masya Allah termasuk di antara orang yang punya harta yang termasuk orang yang berada ketika dia punya banyak wadah. Sesuatu yang langka. Sekarang kan wadah itu Masya Allah sisa-sisa. Sehingga kalau orang di zaman sekarang wadah dijilat anjing itu biasanya nggak dicuci. Ya udah, ini memang khusus untuk anjing. Kalau kayak gitu kan dia nggak perlu untuk mencucinya. Sehingga yang terjadi di akhir zaman, meskipun ada sabun, dalam prakteknya orang tidak akan mencuci atau orang jarang sekali mencuci wadah yang dijilat anjing sebab sudah banyak sekali wadah yang ada di sekitar mereka. Lain halnya kalau misalnya ada orang yang ngasih minum anjing pakai Tupperware misalnya, lalu dia merasa sayang, waduh Tupperware saya kok kosong, kok kotor ya. Tupperware saya kotor karena baru saja dijilat anjing. Nah, baru mungkin dia akan cuci sebanyak 7 kali. Tapi tidak ada ceritanya orang ngasih minum anjing pakai Tupperware. Paling kan kalau ada dikasih plastik-plastik yang murah itu ya. Yang kalaupun hilang orang nggak nangis. Kalaupun hilang ya sama sekali nggak sedih. Baik. Kembali ke sini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lupa. Dan Allah Maha tahu segalanya. Selanjutnya, pengantar yang kelima. Bahwa semua sebab yang bisa mengantarkan menuju surga dan menjerumuskan manusia ke neraka telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Apa yang bisa membuat orang masuk surga dan apa yang bisa menjauhkan orang dari neraka, Rasulullah SAW telah jelaskan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada sesuatu apapun yang mendekatkan orang ke surga atau menjauhkan seseorang dari neraka illa wa qad buyyina lakum, kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Sudah? Sehingga karena semuanya telah dijelaskan dalam masalah halal haram, tinggal selanjutnya apakah kita mau belajar ataukah tidak belajar. Kita membahas masalah muamalah terkait harta tujuannya. Ya. Kita membahas masalah muamalah terkait harta. Koma ini seharusnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang boleh dan apa yang dilarang untuk diambil. Termasuk halal haram bisnis online.
Sehingga mengenal halal haram dalam masalah ini hakikatnya mengenal batasan agar kita bisa selamat di akhirat. Terutama bagi Anda yang bersinggungan dengan transaksi bisnis online. Dan Rasulullah SAW telah menegaskan, apapun yang bisa mendekatkan orang ke surga, menjauhkan dari neraka, semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilengkapi dengan ijtihad para sahabat dan para ulama salaf yang lebih mengedepankan sikap kehati-hatian dan ketakwaan, baik yang bentuknya pemahaman mereka terhadap kesimpulan dalil atau kesimpulan mereka terhadap kasus yang mereka jumpai. Sehingga acuan kita dalam menyelesaikan kasus kontemporer adalah Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma' para ulama. Kita punya acuan dalam membahas kasus kontemporer. Apa itu? Al-Quran, kemudian hadis Nabi SAW, ijma' ulama, jika di sana ada ijma', kemudian metode analogi yang digunakan oleh para ulama, metode qiyas, kemudian ijtihad para ulama. Kita jadikan ini sebagai acuan. Sudah? Baik. Kemudian kita lanjutkan. Bagaimana cara ulama memecahkan kasus kontemporer? Nah, di sini ada penjelasan sedikit ya tentang metode qiyas. Saya bacakan. Setelah kita memahami bahwa ketersediaan dalil sifatnya terbatas. Dan dalil yang terbatas itu bisa menjawab semua masalah umat. Lalu bagaimana metode yang dilakukan oleh para ulama untuk untuk bisa menjawab masalah umat dengan berdasarkan dalil itu? Bagian ini bisa disebut membongkar rahasia perusahaan. Karena masing-masing ulama memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam memahami kasus. Karena itu ketika kita membaca literatur mereka, umumnya kita hanya menjumpai pernyataan mereka tanpa ada penjelasan bagaimana mereka bisa mendapatkan kesimpulan itu. Meskipun kadang mereka juga menjelaskan proses. Baik. Sekarang kita lihat. Di antara metode yang sering diterapkan adalah analogi kasus. Ada beberapa kasus transaksi jual beli yang terjadi di masa silam. Kemudian ada dalil yang menjelaskannya, atau ijtihad sahabat, atau keterangan ulama generasi setelahnya. Dalam kajian usul fikih, kasus ini disebut kasus induk, yaitu kasus yang terjadi di masa silam, kasus induk, al-asl. Sementara kasus yang terjadi di masa sekarang didekatkan kepada kasus induk, sehingga hukumnya bisa disamakan. Kasus baru di masa sekarang disebut dengan kasus cabang atau al-furu'. Sudah? Ketika analogi itu benar, memenuhi kriteria menyamakan yang sama dan membedakan yang beda, maka hukum kedua kasus yang merupakan kasus cabang akan menjadi benar. Hukum kedua kasus akan menjadi benar. Sebaliknya ketika analogi itu salah, tentu saja hukumnya untuk kasus kedua tidak dibenarkan. Jadi ya. Masya Allah. Baik. Sebentar. Alhamdulillah.
Kita kembali kepada masalah analogi tadi ya. Jadi prinsip analogi adalah menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Prinsip kias yang digunakan dalam pembelajaran usul fikih intinya tadi menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Baik. Kasus baru tidak ada penjelasannya dalam Al-Qur'an maupun hadis. Tapi ada kasus lama yang di situ ada penjelasan dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW maupun keterangan para ulama, para sahabat atau ulama generasi setelahnya. Maka kita menggunakan prinsip menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Kalau ada yang sama dengan kasus yang lama, kasus pokok di masa silam, kita samakan. Ketika ada kesamaan kasus, latar belakangnya sama, berarti hukum yang berlaku juga harus sama. Karena Islam menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Baik. Dengan cara demikian, maka kita akan bisa menjawab semua kasus yang ada di lapangan. Karena kita menggunakan prinsip menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Metode inilah yang disebut dengan metode kias. Bahasa yang sederhana di tempat kita adalah analogi kasus. Prinsipnya adalah bahwa betul kasus itu berkembang, namun jenis kasus sifatnya terbatas. Sehingga kasus yang jumlahnya banyak dikelompokkan menjadi satu sesuai jenisnya. Dikelompokkan menjadi satu sesuai jenisnya, kemudian didekati dengan hukum yang berlaku untuk jenis kasus tersebut. Kata orang, sejarah itu berulang, yang berbeda hanyalah aktor dan tempatnya. Dimensinya berbeda, aktornya beda. Tapi modelnya sama. Dan itu juga dipakai dalam metodologi kias. Baik. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya, nanti kita akan membaca tentang metode yang digunakan oleh para ulama dalam memecahkan kasus kontemporer. Yang beberapa kali sudah kita sampaikan dalam forum-forum kajian ya. Ada metode tasawur, ada metode, kemudian metode berikutnya adalah metode takyif fikih, kemudian takhrij, sampai yang terakhir adalah tahqiq terhadap hukum atau takrir terhadap hukum. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya di luar tema. Yang pertama, suami saya dilahirkan dari hubungan di luar nikah orang tuanya. Bagaimana nasab suami dan anak-anak saya Ustadz? Bagaimana nasab suami Anda? Suami Anda dibinkan ke ibunya. Sehingga posisinya sebagai Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam yang beliau dilahirkan tanpa ayah, sehingga beliau disebut oleh Allah dalam Al-Quran, Ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam. Maka demikian pula manusia yang terlahir tanpa ayah nasab, dia dinisbahkan kepada ibunya. Fulan bin Fulana. Baik. Hanya saja ulama berbeda pendapat jika di situ terjadi istilhaq. Apa itu istilhaq? Pengakuan dari ayah biologis bahwa anak ini adalah keturunannya. Lalu dimasukkan ke dalam akta dan masuk dalam KK ya. Sehingga di situ tertera nama Fulan merupakan suami, kemudian Fulanah merupakan istri, lalu si X yang ini terlahir di luar nikah merupakan anak pertama. Nanti si Y anak kedua, yang si Y ini terlahir setelah terjadi pernikahan. Jika seperti ini yang terjadi, maka wallahu a'lam, ini disebut dengan istilhaq. Mengakui bahwa posisi anak dari hasil zina itu adalah keturunannya. Dan ulama berbeda pendapat tentang hukum istilhaq waladiz zina. Tentang
klaim untuk menjadikan anak keturunan zina sebagai anak kandung. Namun karena ini bukan forum kajian kita tidak sedang membahas ini, maka saya hanya sebutkan sedikit pengantarnya saja. Ada yang berpendapat itu sah sebagai anak kandung, sehingga boleh dibinkan ke ayah biologisnya, dan ada yang berpendapat tidak sah. Karena ini bukan ayah biologis, ini bukan ayah kandung tapi ayah biologis. Nasab itu nyambung jika anak keluar dari hasil setelah pernikahan. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, apa hukumnya jika kita beli barang secara kredit lalu dikreditkan kembali? Apa hukum membeli barang kredit kemudian dikreditkan kembali? Mengkreditkan barang yang masih kredit. Apabila Anda sudah membeli barang, lalu Anda sudah menerima barang itu, berarti sudah terjadi dua hal. Pertama, sudah terjadi akad. Yang kedua, sudah terjadi taqabud. Anda sudah melakukan serah terima. Akad sudah dilakukan, serah terima sudah dilakukan. Berarti barang ini karena sudah akad menjadi milik pribadi Anda. Karena sudah melakukan serah terima, berarti barang ini sudah dalam kuasa Anda. Dengan dua posisi ini, berarti Anda sudah diizinkan untuk menjual kembali barang itu ke orang lain. Sudah? Meskipun Anda belum melunasinya. Karena bukan syarat untuk menjual, barang itu harus sudah lunas. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ketika beliau tiba di kota Madinah, dan beliau mengawali karir bisnisnya di pasar Madinah, beliau membeli barang dari para pedagang di pasar itu dengan cara kredit. Dibeli dengan cara kredit, misalnya gandum sekian sok atau sekian mut, dibeli dengan cara kredit. Sudah dibayar nanti ya, barangnya dibawa dulu oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian dijual ke orang lain dengan cara tunai. Padahal Abdurrahman belum bayar, tapi beliau sudah diizinkan atas kepercayaan dari pemilik barang. Silahkan bawa dulu, nanti bayar belakangan. Kemudian barangnya dibawa, lalu dibayar belakangan. Setelah laku, dapat duit beliau, dibayarkan kepada pemilik. Sehingga tidak masalah barang kredit itu dijual oleh orang yang kreditnya belum selesai. Nah, masalah menjual kedua, apakah tunai maupun kredit, terserah kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan dari orang pertama dan orang kedua ini. Sehingga misalnya si A beli dari X motor secara kredit. Belum lunas kreditnya, dijual ke B. Motor sudah dipegang oleh si A, berarti sudah dalam kuasa A. Sudah dimiliki oleh si A sejak dia akad dengan X. Sudah? Kemudian dijual ke B. Setelah dijual ke B, maka apakah dijual tunai maupun kredit, terserah kesepakatan antara A dengan B. Dan X tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Haknya X adalah memastikan bahwasanya A nanti akan melunasi utangnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Atau sebelumnya begini ya, biar nanti penjelasan kita lebih maksimal, yang resen dijadikan co-host karena tadi sempat keluar. Selanjutnya, Ustadz mohon tanya, kalau ada layanan jasa kirim-kirim dulu, bayar dengan tempo Ustadz. Misal 2 pekan dengan ditagihkan dan biaya kirimnya jelas. Bagaimana layanan tersebut? Apakah secara syar'i Ustadz? Syukron. baik. Apa hukum mengirim barang tapi pembayarannya di belakang setelah sampai atau setelah terakumulasi sekian pengiriman baru kemudian dibayar di belakang? Jawabannya diperbolehkan. Karena dalam akad jasa diperbolehkan pembayaran dilakukan di depan, di tengah atau di belakang. Bahkan tertunda dalam waktu yang lama diperbolehkan. Ada 3 orang yang dia kehujanan di zaman Bani Israel. Kemudian mereka masuk ke dalam gua. Lalu Allah takdirkan turun batu besar yang menutupi gua itu. Mereka tidak bisa keluar. Kemudian mereka berdoa kepada Allah, bertawasul dengan apa? Dengan amal mereka masing-masing. Salah satunya adalah mereka bertawasul dengan
sikap amanah yang dimilikinya. Dia mengatakan, ya Allah, saya punya beberapa karyawan. Semuanya telah saya bayar gajinya. Selain satu orang yang dia sudah pergi sebelum saya serahkan gajinya. Kemudian harta itu dia kembangkan sampai menjadi kambing, onta yang jumlahnya sangat banyak. Akhirnya setelah sekian tahun orangnya balik menagih gajinya. Kemudian dibayar oleh sang majikan dalam bentuk semua hasil yang telah dia kembangkan. Onta, kambing, termasuk dalam riwayat itu disebutkan budak ya. Budak yang ikut jaga itu juga hasil pengembangan dari usaha ya. Dari gaji yang dikembangkan oleh tuannya ini. Diambil semuanya, tidak menyisakan sepeser pun. Berarti dia bekerja, selesai bekerja dalam kurun waktu bertahun-tahun belum dibayar itu gaji. Bukan karena kesalahan majikan, tapi karena posisi karyawan ini sudah meninggalkan tempat kerjanya sebelum dia dibayar. Dan itu diceritakan oleh Nabi SAW dalam konteks cerita orang saleh. Sehingga itu dalil bahwasanya praktek seperti ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, mohon info Ustadz, kami ingin melakukan pengembangan sekolah dengan pembangunan gedung dan penambahan kelas. Bagaimana skema pembiayaan yang bisa kami tawarkan untuk musinin agar tidak terjebak dalam horor seperti dalam contoh uang pangkal tadi? Apakah wakaf ditawarkan bangunan gedung kelas untuk satu pewakaf? Ataukah ada cara lain yang lebih memungkinkan Ustadz? Baik. Saya belum bisa share kontennya. Belum jadi co-host. Bisa menghubungi hostnya? Iya. Bismillah, minta tolong Bu yang akunnya Ustadz untuk dijadikan co-host. Belum, saya tunggu dulu. Nah, alhamdulillah. Baik, selanjutnya mungkin hostnya bisa dialihkan saja ke kru. Insya Allah biar interaksinya lebih lancar ya. Dan mungkin tidak hanya untuk kajian sore ini, berikutnya hostnya bisa langsung dialihkan ke kru biar interaksinya lebih lancar. Coba pertanyaannya diulang. Sudah ketemu? Bismillah, mohon info, kami ingin melakukan pengembangan Mhm. sekolah Ustadz dengan pembangunan gedung dan penambahan kelas. Bagaimanakah skema pembiayaan yang bisa kami tawarkan untuk musinin agar tidak terjebak dalam horor seperti dalam contoh uang pangkal tadi? Apakah wakaf ditawarkan bangunan gedung kelas untuk satu pewakaf atau adakah cara lain yang lebih memungkinkan Ustadz? Ini kayaknya kasus kemarin ya, waktu kita bahas goror, kemudian di situ kita melakukan uji teori keseimbangan iwad dan muawwad. Salah satu yang sempat kita singgung adalah masalah uang gedung. Jadi yang saya pahami seperti ini ya. Terkait masalah fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan. Pertama yang perlu Anda bedakan adalah fasilitas pendidikan ini sifatnya lebih ke sosial ataukah lebih ke komersil. Jika sifatnya lebih ke sosial, sehingga
Anda menyediakan fasilitas pendidikan tujuannya dalam rangka ya untuk kepentingan sosial. Ya meskipun bukan berarti gratis, maka silahkan di posisi ini Anda buka wakaf, Anda juga buka donasi umum, Anda bisa buka sedekah, dan aneka keran sosial yang lainnya. Karena tujuannya untuk kepentingan sosial, bukan untuk kepentingan komersil. Sehingga di situ diperbolehkan bagi Anda untuk membuka donasi, membuka wakaf, dan seterusnya. Baik. Namun sebagai konsekuensinya, karena ini tujuannya adalah untuk kepentingan sosial, sebagai konsekuensinya di situ tidak boleh ada keuntungan untuk pribadi. Sebagai konsekuensinya tidak boleh ada keuntungan untuk pribadi. Kalau misalnya ada keuntungan dari kegiatan pendidikan itu, dia diperuntukkan untuk apa? Keuntungannya kembali kepada umat. Sehingga jika ada keuntungan, jika ada untung, maka keuntungan ini dikembalikan ke masyarakat. Dalam bentuk misalnya ditangani oleh yayasan sosial. Anda punya yayasan sosial, yang yayasan itu ya bekerja dalam kegiatan sosial, kemudian punya unit pendidikan yang dia juga terkadang mendapatkan keuntungan. Maka jika mendapatkan keuntungan dan posisi fasilitas itu adalah fasilitas sosial, keuntungan ini kembali ke masyarakat, namun dikelola oleh yayasan. Ya, nanti diwujudkan dalam bentuk memberikan layanan ke masyarakat, misalnya kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan donasi, atau misalnya membiayai beberapa kebutuhan sosial, insya Allah tidak masalah. Lain halnya kalau fasilitas pendidikan itu adalah fasilitas pendidikan yang tujuannya komersil, sehingga dari awal memang niatnya untuk mendapatkan keuntungan. Di sini dari awal untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi. Jika tujuannya untuk keuntungan pribadi, maka di situ tidak boleh membuka keran sosial. Maka tidak boleh diambil dari wakaf. Tidak boleh pula diambil dari donasi dan seterusnya. Karena ini tujuannya dari awal untuk komersil. Sehingga cara yang tepat bagaimana kalau misalnya tujuannya untuk komersil? Berarti yang bisa Anda lakukan adalah investasi, membuka keran investasi, nanti bagi hasil. Atau Anda naikkan biaya, atau Anda naikkan misalnya biaya pendidikan dari biaya peserta. Sehingga melalui keuntungan akad ijarah. Biaya peserta kan berarti melalui keuntungan akad ijarah. Anda melakukan akad ijarah dengan peserta didik. Lalu mereka diminta untuk bayar. Hasil pembayaran itu digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan. Seperti ini diperbolehkan selama dia proporsional, sehingga biaya pendidikan proporsional, saya tidak nyatakan sama ya, proporsional dengan fasilitas yang diberikan, fasilitas yang diterima oleh peserta. Dia bayar mahal, berarti dia juga harus mendapatkan fasilitas yang mahal. Tapi Pak, ini baru bangun nih. Anda perlu sampaikan bahwa fasilitas kami adanya baru sekian. Kan kemudian orang bisa menilai, kalau begini berarti harganya jangan segitu mahal. Harganya harus diturunin. Ya. Masa keramiknya belum dipasang, temboknya belum dilepo misalnya.
belum diaci, kemudian papan tulis belum ada, lalu gurunya masih sering bolos, tapi harga pondoknya mahal misalnya, atau harga tempat pendidikannya mahal. Jadinya nggak seimbang. Dalam perkembangannya nanti setelah dia kumpulkan uang, dana dari para peserta didik, dia bisa nambah sampai berkembang sehingga akhirnya fasilitas itu semakin lengkap. Akhirnya fasilitas itu semakin lengkap. Ketika fasilitas itu semakin lengkap, biaya pendidikannya akan semakin mahal. Karena apa yang didapatkan oleh peserta belakangan tidak sebagaimana yang didapatkan oleh peserta yang dulu awal dia belajar. Yang belakangan mendapatkan fasilitas yang lebih banyak. Jadinya biayanya dibedakan. Sudah? Intinya di posisi ini Anda perlu bedakan apakah niatnya dalam rangka untuk komersil ataukah untuk sosial. Kalau untuk komersil, Anda boleh mendapatkan keuntungan pribadi. Misalnya, lembaga pendidikan itu adalah sebuah perusahaan. Silahkan pakai komersil. Tapi kalau itu sifatnya sosial, untuk yayasan dan seterusnya, Anda boleh buka wakaf, boleh buka donasi dan seterusnya. Nah, kalau sudah bicara wakaf, donasi, subjeknya bebas. Bisa wali murid, bisa umum, bisa siapapun. Dan bahkan kalau bisa wali murid yang lebih punya kepentingan. Makanya gedung sekolah yang itu sifatnya sosial, kemudian mau dibangun dan Anda minta wakaf, kasih motivasi kepada wali murid. Anda itu yang paling punya banyak kepentingan dengan gedung ini, yang menikmati fasilitas ini. Jadi kalau bisa wakaf Anda yang paling besar. Sementara masyarakat umum mungkin mereka punya kepentingan, tapi jangan sampai kalah dengan masyarakat umum. Dan itu yang lebih bagus, meskipun bukan syarat demikian. Anda juga bagian dari masyarakat, Anda berhak untuk menikmati fasilitas ini. Silakan ikut sekolah di tempat kami, tetap bayar untuk biaya operasional. Dan kalaupun ada keuntungan, itu kembali ke yayasan, bukan kembali ke pribadi. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, Afwan mau bertanya tentang utang piutang, yang mana saya menghutangi rekan kerjaku dengan tertulis dan materai. Di surat perjanjian tersebut tertulis akan melunasi di satu kali pembayaran di bulan Juni. Dan karena qadarullah dia sekarang mendapat rezeki yang tak disangka-sangka, dia berniat melunasinya lebih cepat dari bulan yang kita sepakati, yakni bulan Juni tadi. Apakah ini dibolehkan Ustadz atau harus mengikuti apa yang sudah tertulis? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khairan. Masya Allah. Baik. Jadi begini ya. Dilihat dari ikatannya, akad itu ada dua. Ada akad lazim, ada akad jaiz. Kalau lazim ini tidak bisa dibatalkan sepihak. Tidak bisa dibatalkan sepihak. Kalau jaiz bisa dibatalkan sepihak. Baik. Dan akad utang atau qard itu masuk pada kategori akad jaiz sehingga bisa dibatalkan sepihak. Karena itu adanya perjanjian dalam akad utang ya, sifatnya untuk lebih mengikat kepercayaan. Tapi kalaupun itu tidak sesuai dengan itu, tidak menyebabkan akadnya jadi batal. Ya. Sehingga adanya perjanjian ini sifatnya untuk apa? Untuk mengikat kepercayaan. Tapi bukan syarat akad harus persis seperti perjanjian. Bukan syarat sah akad harus sesuai dengan perjanjian. Sehingga jika ada perubahan ya, boleh menyalahi perjanjian. Boleh menyalahi selama tidak boleh tidak sesuai perjanjian, selama tidak merugikan. Selama tidak merugikan.
salah satu pihak. Dan saya kira ketika itu dibayarkan lebih cepat, ada nggak yang dirugikan? Tidak ada. Yang memberi utang dia merasa senang, uangnya bisa kembali lebih cepat. Yang menerima utang dia juga mungkin merasa nyaman karena tanggung jawab dia sudah lepas. Karena itu insya Allah dalam posisi ini, jika dia mau bayar utang lebih cepat, silahkan diterima. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, Waalaikumsalam. bagaimanakah hukumnya driver online yang penghasilannya dari GoPay atau pembayaran yang lain, dan driver ini harus punya GoPay sebagai pegangan untuk penghasilan driver? Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Jadi ada dua sudut pandang yang perlu kita pahami ya terkait posisi GoPay, kemudian juga OVO dan seterusnya. Yang pertama sudut pandang driver, sudut pandang untuk driver dan merchant. Tulisannya gini, yang dia berjualan. Yang kedua adalah sudut pandang pengguna, customer. Kalau untuk sudut pandang driver dan merchant, posisi OVO dan GoPay ini adalah alat untuk menerima pembayaran. Jadi untuk yang pertama ini, posisi OVO maupun GoPay itu adalah alat untuk lalu lintas pembayaran, di mana aplikasi ini mensyaratkan kami akan bayar kalian melalui OVO dan GoPay. Kami tidak menggunakan uang cash karena mereka kesulitan ketika pembayarannya dalam bentuk uang cash. Sudah? Akhirnya di posisi driver dan merchant untuk layanan yang dia cashless, pihak Gojek dan pihak Grab, mereka bayarnya menggunakan menggunakan layanan OVO dan GoPay, dan fungsinya hanya sebatas lalu lintas pembayaran. Karena itu di sini kan nggak ada diskon, kan nggak ada pilihan begini ya. Siapa driver yang menggunakan OVO dan GoPay akan mendapatkan diskon lebih besar, atau merchant akan mendapatkan diskon lebih besar? Nggak ada kayak gitu. Artinya mau bayar pakai itu maupun tidak, artinya pembayarannya satu-satunya hanya itu. Sehingga kalau nggak itu dia nggak bisa melakukan transaksi. Maka di sini penggunaannya bukan karena dia mendapatkan diskon. Sehingga penggunaan OVO dan GoPay bukan karena diskon. Baik. Beda dengan customer. Kalau customer untuk bisa menggunakan OVO dan GoPay, di situ dia harus top up. Top up, lalu dia punya saldo. Nah, ketika saldo ini digunakan untuk belanja, dia gunakan untuk belanja layanan maupun belanja makanan, maka akan mendapatkan diskon. Di situ ada diskon. Karena dia belanja dengan menggunakan saldo OVO dan GoPay. Sudah? Diskon inilah yang kemudian disoroti oleh para asatidzah. Karena pada saat customer itu top up, hakikatnya dia sedang memberi utang. Hakikat ketika customer top up, hakikatnya dia sedang memberi utang. Dan ketika dia memberi utang, lalu dia menggunakan dana itu untuk belanja, kemudian dikasih diskon, maka diskon ini statusnya adalah riba. Berdasarkan kaidah yang disampaikan oleh sahabat Fudhalah bin Ubaid,
kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Wallahu a'lam. Nah, Bismillah. Pertanyaan yang terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya Fulana dari Bogor ingin bertanya. Dulu ayah saya dan mantan suami meminjam uang dari bank untuk biaya menikah. Yang saya tidak tahu kalau itu riba. Pinjaman itu atas nama mantan suami. Ayah saya selalu membayar full tiap bulannya. Tapi setelah pensiun, ayah saya tidak lagi membayar full. Dulu sewaktu kami masih menjadi suami istri, mantan suami bilang tidak apa-apa, ayah saya bayar tidak full. Nanti kekurangannya mantan suami yang menambahkan. Namun setelah kita bercerai, mantan suami meminta kekurangan dari cicilan tersebut, yang dimana biayanya lumayan besar. Jujur saya merasa keberatan, dan saya tidak mau membayarnya Ustadz. Sedangkan dia pun tidak pernah memberikan nafkah untuk anak yang hak asuhnya ada di saya. Apakah ayah saya wajib untuk membayarnya Ustadz? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Inilah salah satu di antara efek samping ketika sebuah walimah itu tidak dilakukan dengan baik ya. Jadi sebenarnya hakikat walimah itu apa sih? Intinya adalah acara makan-makan, tasyakuran karena kebahagiaan adanya pernikahan. Cuman walimah di tempat kita dan itu terjadi di masa jahiliyah, masa silam. Sebelum Nabi SAW diutus. Walimah dijadikan sebagai sarana untuk perlombaan kebanggaan. Siapa yang bisa menyelenggarakan walimah makin meriah, makin besar, makin banyak makanan, wah dia punya status sosial di masyarakat. Jangan diikuti yang kayak gini. Jangan diikuti. Tradisi ini jangan diikuti. Itu tradisi jahiliyah di masa silam. Dan kemudian oleh sebagian masyarakat di masa sekarang tetap dilestarikan. Apa manfaatnya status sosial seperti itu? Apakah kemudian Anda akan semakin terhormat? Atau Anda akan dianggap sebagai orang yang semakin bertakwa kepada Allah? Gunakan yang lebih sederhana, selama bisa lebih sederhana. Makin sederhana makin bagus. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, syarrut ta'am, ta'amul walimah. Syarrut ta'ami ta'amul walimah. Makanan paling jahat, paling buruk adalah, saya ulang, makanan yang paling buruk adalah makanan walimah. Yud'a ilaihal agniya. Karena yang kaya-kaya mereka diundang. Yang kaya, yang kira-kira berpotensi akan ngasih hadiah gede, yang berpotensi ngasih amplop dengan jumlah yang gede, itu diundang. Sementara orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, mereka tidak diundang. Sehingga mereka merayakan dengan penuh kemeriahan untuk sebuah acara walimah, tapi isinya adalah penuh dengan, bisa jadi dipenuhi dengan rasa ujub, sombong, dan aneka perasaan yang lainnya. Saingan. Ingin menampakkan dirinya adalah orang yang kaya. Namun ternyata di balik itu hasil dari utang yang statusnya riba. Baik. Kemudian terjadilah apa yang terjadi setelah walimah diselenggarakan yang menghabiskan dana yang besar. Padahal itu dari hasil yang dari utang riba. Ya pernikahan tetap sah. Kemudian anak bisa menjadi anak yang dinasabkan kepada ayahnya. Lalu ketika terjadi perceraian, siapa yang harus bertanggung jawab? Wallahu alam, yang kami pahami, yang harus bertanggung jawab terhadap walimah ini adalah pihak suami. Karena walimah itu bagian dari nafkah. Nabi SAW melihat Abdurrahman bin Auf. Ada bekas apa? Ada bekas warna kuning za'faran di baju beliau yang itu merupakan parfum wanita. Loh, Abdurrahman kok kena parfum wanita, ini ada apa? Kemudian Abdurrahman cerita, ya Rasulullah, baru saja saya menikah dengan wanita Ansar. Kemudian dengan mahar biwasni nawatin minad dhahab, emas seberat biji kurma. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Abdurrahman, aulim walau bisyatin. Silahkan kau lakukan walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Sehingga yang diperintahkan Abdurrahman bin Auf, bukan istrinya.
Makanya pada asalnya walimah itu tanggung jawab pihak lelaki. Ya meskipun di Indonesia walimah itu yang kebebanan apa modal besar kebanyakan adalah pihak wanita. Padahal seharusnya itu tanggung jawab pihak lelaki. Ya kalaupun terjadi demikian dan mereka bersepakat untuk melakukan itu, ya sudahlah. Nanti yang banyak menanggung pihak wanita dan mereka saling ridho, insya Allah tidak masalah. Yang penting saling ridho. Tapi kalau kita kembalikan kepada hukum asal, sehingga ketika terjadi masalah bagian mana yang harus dijadikan sebagai rujukan, jawabannya adalah hukum asalnya walimah itu menjadi tanggung jawab suami. Sehingga ketika terjadi masalah, dikembalikan kepada suami. Ternyata utang untuk biaya walimah belum lunas. Maka pada asalnya yang berkewajiban untuk nanggung adalah pihak suami. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.